Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Yesus Anak Manusia yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 9 ayat 44. Dengarkanlah dan camkanlah segala perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika semua orang itu masih heran karena segala yang diperbuatnya itu, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Dengarlah dan camkanlah segala perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia." Mereka tidak mengerti perkataan itu, sebab artinya tersembunyi bagi mereka, sehingga mereka tidak dapat memahami. Namun mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepadanya. Setiap orang pasti tidak mau menderita dalam hidupnya. Suatu jalan ketika tahu akan mendatangkan penderitaan, biasanya jalan itu akan mereka hindari. Demikian juga pilihan hidup, yang jelas mengandung resiko penderitaan, juga tidak akan dipilih. Penderitaan adalah hal yang dijauhi oleh banyak orang. Hari ini, Yesus mengajarkan kepada kita bahwa penderitaan itu tidak selamanya bisa dihindari. Penderitaan bisa terjadi sebagai sebuah resiko atas komitmen yang dijalani. Yesus menderita karena ketaatannya menjalankan kehendak Bapanya. Keselamatan yang diwartakannya tidak ditanggapi positif oleh semua orang. Ada orang-orang yang tidak senang dengan apa yang dilakukannya. Mereka inilah yang kemudian selalu menghalang-halangi dan akhirnya membunuhnya. Dengan kematiannya, Yesus menebus dosa manusia dan mendatangkan keselamatan bagi mereka. Demikianlah penderitaan Yesus menjadi jalan keselamatan bagi banyak orang. Saudara-saudari terkasih, coba saudara rasakan saat saudara sakit hati karena ada orang yang mengkhianati saudara. Rasa ingin membalas pasti ada pada saudara. Dendam pasti tersimpan pada saudara. Bisakah kita belajar pada Yesus yang menderita akibat kebencian orang, tetapi ia tidak sakit hati? Ia justru mengampuni. Masuklah dalam pribadi Yesus saat penderitaan saudara alami. Dengan masuk pada pribadi Yesus, kita akan dibimbing serta didampingi berbuat baik. Inti dari ajaran cinta kasih yang selalu diajarkan oleh Yesus adalah berbuat kebaikan. Saudara-saudari terkasih, Yesus berkata, "Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia." Apa yang dikatakan Yesus ini semakin memperbesar keheranan dan ketidaktahuan mereka tentang apa yang sudah mereka akui, bahwa Yesus adalah Mesias. Jika kita jujur terhadap diri kita sendiri, kiranya kita pun juga mengalami apa yang dirasakan oleh para murid. Heran dan kurang mengerti apa dan siapa itu Yesus.
Menjadi murid dan pengikut Yesus sesungguhnya harus berani menyerahkan diri ke tangan-tangan manusia. Artinya, berbuat baik kepada semua manusia, berusaha seoptimal mungkin membahagiakan sesama, entah di dalam keluarga, tempat kerja, atau masyarakat. Seorang pelayan yang baik senantiasa harus memahami dan mengenal semua yang dilayani. Itulah tantangan yang mungkin menimbulkan pertanyaan bagi kita. Beriman kepada Yesus berarti memberi diri untuk melayani dengan rendah hati, tekun, dan setia. Beriman kepada Yesus berarti berpasrah dan berserah kepada Yesus dan mengandalkan Dia dalam hidup ini. Saudara-saudari terkasih, Yesus adalah Anak Manusia, Putra Allah, Mesias, dan masih ada sebutan atau gelar lain lagi. Kita telah banyak merenungkannya. Dalam Injil Lukas bab 9 ayat 44, akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Apa maksudnya? Apakah arti kata tangan manusia? Kiranya yang dimaksudkan adalah kekuasaan dunia, orang-orang atau pribadi-pribadi yang melawan, menolak, memusuhi, membenci, dan tidak percaya kepadanya. Kita tahu sejak baru dilahirkan oleh Maria ibunya, Herodes sudah berniat membunuhnya. Begitu pula tua-tua rakyat, ahli-ahli Taurat, dan orang-orang Farisi selalu mencari kesempatan untuk menangkapnya dan membunuhnya. Akhirnya, pada saat Pontius Pilatus berkuasa, ia membunuhnya. Dimakamkan, pada hari yang ketiga ia bangkit dari antara orang mati, lalu naik ke surga, kembali kepada Bapanya yang telah mengutusnya ke dunia. Apakah selama ini kita percaya bahwa Yesus adalah Anak Manusia, Putra Allah, dan olehnya kita diselamatkan? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, semakin kami lihat, semakin banyak hal-hal yang tidak kami pahami dan kuasai. Semakin tambah usia, semakin banyak perkara dan masalah yang tidak mungkin kami tangani sendiri. Maka kami mohon, semoga kami semakin rendah hati melayani sesama kami. Ya Yesus, doa ini kami persembahkan dalam nama-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.